Shalom, mari kita mulai ibadah pemuda sehati pada sore hari ini. Ibadah pemuda sehati 23 September 2023 GB Hati Kudus. Marilah kita fokus kepada Tuhan Yesus Juru Selamat penyembuh kita. Datanglah dengan kerinduan dan kita pasti dijamah Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allah-Mu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat sore hari ini. Berapapun kami yang hadir, kami mengucap syukur. Kami juga minta ampun atas setiap banyak hal dalam hidup kami. Kalau kami sering excuse, sering minta izin ini itu supaya kami tidak beribadah ya Tuhan, di ibadah pemuda ataupun di ibadah apa. Tuhan Yesus dalam segala hal, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Biarlah ibadah ini terjadi hanya dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan Yesus pada sore hari ini. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebenarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa
bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebenaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja Segala raja, Dia lakukan bangkit, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebenaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Raja. Haleluya. Lebih lagi saudara, kita mau menyembah Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran pada sore hari ini. Ya ralabaralabaya sandaralabaya sandaralabababaya sandaralabara. Ya ralabaralabababababaya ya ranabaya sande ya ra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 . Ya ralabaralabababababaya sande ya ralababababababa. Biarlah Tuhan kami semakin melekat kepada Tuhan hari-hari ini. Biar kami memandang Tuhan dalam kehidupan kami. Karena hanya Tuhan Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Hanya Tuhan Yesus yang memberikan pengharapan penuh bagi kami. Ya ralabaralabaralabaralabaya sandararararabaya sanda. Ya ralababababaya sandaralabaya sandarararabaya sande. Lawat kami Tuhan, lawat kami. Baralabaralabaralabaralabaya sandaralabaya. Ya ralabaya sande. Ya ralabababababa. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus.
tiada seperti Yesus, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Ya ya baba ya sandarana, tiada sepertimu Tuhan, dahsyat perbuatannya ajaib. Ya ralaba ya sandarana, ya nama ya sande, ya ralaba ya ya sandarana, ya baba ya sandarana. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Yesus sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepadamu. Sekali lagi katakan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, haleluya. Kami mau bersyukur, kami mau bersyukur Tuhan, sebab Yesus baik. Kau melihat hati kami Tuhan, Kau tak memandang rupa dan harta, hati hamba yang Kau cari, hati yang taat kepadamu, hati yang berserah.
kami Tuhan Yesus. Lawat kami Roh Kudus. Kau yang mengubah ratapan menjadi tari-tarian Tuhan. Kau yang mengubah sakit penyakit menjadi kesembuhan. Kau yang mengubah kesedihan kami menjadi kebahagiaan ya Tuhan. Kami mau bersyukur. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, tak pernah meninggalkan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, tak pernah meninggalkan. Ku selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, menolongku. Kan selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia,
terjadi dalam hidup kami. Kami mau selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus terimalah pujian dan penyembahan kami pada sore hari ini Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Mari kita bersama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini, untuk kesempatan yang indah ini kami bisa memuji memuliakan nama Tuhan Yesus lewat hidup pemuda sehati. Kami bersyukur punya apa yang dahsyat yang luar biasa yang seperti kami yang selalu memberikan yang hidup kami. Terima kasih Yesus. Tiba saatnya kami ingin baca firman-Mu yang terambil dari Lukas 20 ayat 1 sampai 26. Kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa kesalahan kami, supaya dalam pembacaan tidak ada celah, tidak ada roh-roh jahat yang akan mengganggu ibadah kami semua yang membaca dan firman-Mu, karena firman-Mu luar biasa dan dahsyat dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena firman-Mu juga menjadi rema dalam hidup kami, supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pada sore hari ini ibadah umum pemuda sehati ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pada suatu hari ketika Tuhan Yesus mengajar orang banyak. Ya, pada suatu hari ketika Tuhan Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ, dan mereka berkata kepada Tuhan Yesus, "Katakanlah kepada kami, dengan kuasa manakah Engkau melakukan hal itu? Dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Tuhan Yesus pada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia?" Mereka mempertimbangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau dari sorga, ia akan berkata melempari kita dengan batu." Mereka mempertimbangkan di antara mereka dan berkata. Bentar, tante. Ini sing. Iya. Silakan tante. Lalu mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Maka kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Lalu Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur, menyewakannya kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Amin. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap,
Iya. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu, supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Sesudah itu ia menyuruh seorang hamba yang lain, tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka, lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga, tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka, lalu dilemparkan keluar kebun itu. Apakah ada Sistiur? Sistiur, silahkan dibaca. Dibuka mute-nya, Sistiur. Sistiur, silakan dibuka mute-nya untuk membaca Alkitab. Bisa digantikan oleh Tante Nini, silakan dibaca Tante Nini. Paling terdiri itu, ketika yang diperbuat, semuanya yang terbukti. Untuk yang ini, jadi ketika pengarap itu menyampaikan itu, itu berunding, dia adalah ahli waris. Jadi kita bunuh dia, dari satu menjadi itu. Lalu kita menempatkan dia keluar dari itu, saya membunuhnya. Dan itu yang akan dilakukan oleh itu dengan menentang. Silakan Sis Popo. Dia akan datang dan akan membinasakan penggarap itu dan percayakan kebunan itu pada orang lain. Dengan itu mereka berkata, sekali jangan. Tapi Tuhan Yesus mereka dan berkata, jika demikian, apakah arti emas ini batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Karena siapa jatuh ke atas batu itu, dia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Amin. Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap Tuhan Yesus pada saat Lalu ahli-ahli Taurat itu dan imam-imam kepala berusaha menangkap Tuhan Yesus pada saat itu juga, sebab mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkan Tuhan Yesus dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-amati Tuhan Yesus. Mereka menyuruh kepada Tuhan Yesus mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjerat Tuhan Yesus dengan suatu pertanyaan, menyerahkan Tuhan Yesus kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepada Tuhan Yesus. Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Amin. Bersama-sama, apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Tetapi Tuhan Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, tunjukkanlah kepadaku suatu gambar dan tulisan, siapakah ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar.
Lalu kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Dan mereka tidak dapat menjerat Tuhan Yesus dalam perkataan Tuhan Yesus di depan orang banyak. Mereka heran menjawab Tuhan Yesus itu, dan mereka diam. Silakan Bro Okris. Shalom, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami boleh selalu berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena Engkau selalu baik bagi kami. Tuhan, hamba ini tidak ada apa-apanya. Engkau yang memakai lidah bibir hamba ini untuk menyampaikan firman Tuhan, kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu ini tersampaikan dan tertanam dalam hati kami, dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi orang-orang yang terpilih. Oleh karena kami mau Tuhan mengasihi Engkau, kami mau taat kepadamu, kami juga mau menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap ya Bapa untuk mendengarkan firman Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya. Ya, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Saat ini kita bersyukur firman yang disampaikan pada saat ini mengenai maukah kita menjadi orang yang terpilih? Amin. Kita sebagai anak Tuhan pasti terpilih ya, amin. Supaya kita menjadi orang yang dipilih Tuhan, kita menjadi orang-orang yang terpilih, kita juga di sini kita mau lihat di ayat Matius 25 ayat yang ke ayat yang ke-31. Ya, ayat yang ke-31, satu perikop sampai dengan yang ke-46. Nah, kita mau di sini akan bacakan satu persatu dari ayat Matius 25 dari ayat yang ke kita akan bacakan dan kita mau kita sama-sama ya merenungkan firman Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus luar biasa dan dahsyat bagi kita. Haleluya. Judulnya di sini tentang perikopnya tentang penghakiman terakhir. Tetapi di sini yang saya sampaikan adalah maukah kita menjadi orang-orang yang dipilih, bahkan menjadi yang terpilih. Amin. Kalau kita mau menjadi orang yang terpilih Tuhan Yesus, kalau kita menjadi orang yang pertama taat sama Tuhan, taat akan firman Tuhan, terus kita juga menjadi orang yang baik. Seperti di firman ini di sini mengatakan ada mengenai perumpamaan ya, ada kambing, ada domba. Kita nanti setelah baca kita akan bahas dalam ayat ini. Dalam ayat Matius 25 ayat yang ke-31 sampai yang ke-40. Berbunyi di ayat 31, kita secara bergantian. Saya yang ganjil di ayat 31, nanti teman-teman semua dan juga ibu-ibu semua jemaat di Pemuda Sehati saat ini yang genap, kita baca secara bergantian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan. Sis Arum ya. Ya kita ulang dari awal ya. Di Matius 25 ayat 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya.
Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Di mana kami melihat engkau sakit dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawabnya, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Katakan amin. Katakan kanan kirinya, "Kamu dipilih Tuhan." Amin. Ya, kita menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan. Kita mau menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan, maka yang terutama saat dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman semua, juga ibu-ibu dan juga yang hadir saat ini, kita juga belajar untuk selalu mau terutama paling utama melakukan firman Tuhan. Dengan cara kita membaca firman Tuhan, kita juga merenungkannya dan juga minta Roh Kudus yang memberikan hikmat dan pengertian apa yang kita baca, supaya saat kita berdoa, saat kita membaca firman itu bisa menjadi rema dalam diri kita, tidak tersia-sia, tidak tercecerkan. Kita boleh setiap hari baca Alkitab, tetapi mari pesan Tuhan saat ini buat kita, mari kita baca ini dengan cara kita mau mencoba merenungkan firman tersebut. Kalau kita sudah membaca pelan-pelan demi ayat demi ayat demi ayat, kita bisa renungkan, bahkan kita minta Roh Kudus ajar kami bisa mengerti apa maksud dari ayat ini. Dan di sini Tuhan Yesus berkata dalam ini, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan, semua malaikat bersama dengan Dia melayang di atas tahta kemuliaannya. Semua bangsa akan berkumpul di hadapan Tuhan dan Ia akan memisahkan seorang daripada seorang. Tuhan akan memilah semuanya, dan sama juga seperti gembala memisahkan domba dari kambing, ya. Ini ada suatu gambaran, ya teman-teman, Bapak Ibu semua. Ini suatu gambaran yang Tuhan Yesus berikan, suatu umpamakan kepada kita supaya kita mengerti apa yang menjadi rahasia kerajaan surga. Sebab secara manusia kita juga nggak mengerti rahasia kerajaan surga seperti apa. Makanya daripada itu dalam firman ini Tuhan memberikan satu umpamaan, ya,
domba dan kambing. Seperti gembala, Tuhan Yesus mengatakan seperti gembala, ibarat kata saat itu seperti gembala memisahkan domba, memisahkan juga mana yang kambing. Demikian juga saat itu nanti akan kedatangan Tuhan Yesus akan memilah-milah setiap kita, setiap orang-orang yang ada di dunia ini, mana yang Tuhan pilih dan mana yang Tuhan Yesus akan singkirkan. Jadi mari kita menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan, katakan amin. Ya, kita berdoa kita menjadi orang-orang yang Tuhan pilih. Dan tentunya kita menjadi umat-umat pemenang, umat Tuhan Yesus. Ya, tes. Ya. Umpama ini Tuhan Yesus juga sudah menggambarkan bahwa gembala memisahkan antara kambing dan domba. Demikian juga saat kedatangan Tuhan nanti saat di akhir zaman ya, kalau disebut kedatangan Tuhan Yesus, semua orang di situ akan berkumpul datang kepada Tuhan Yesus, tapi di situ Tuhan yang akan memilih siapa di antaranya akan dipilih untuk menjadi sebagai anak-anak pilihan Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan, dan siapapun yang tidak. Makanya di sini digambarkan, kita tahu ya tentunya sifat domba dan sifat kambing, benar ya. Sifat domba itu adalah penurut, itu disebut gambarkan taat. Sifat domba itu lebih baik dan dia menjadi orang-orang yang mau digembalakan, mau lebih tertib dibandingkan dengan kambing sedikit bandel gitu kan, ada maunya sendiri kadang, gembalanya itu kadang mungkin ya capek sendiri. Tapi di sini juga mari kita, di sini adalah suatu perumpamaan. Kita sebagai anak Tuhan, mari kita belajar selalu taat kepada Tuhan pertama. Terus kita belajar untuk selalu berbuat kebaikan, berbuat kasih terhadap sesama. Seperti tadi di ayat yang di 42 ya sampai 43 kan mengatakan, sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan, itu jangan sampai. Sebab ketika aku haus kamu tidak memberikan aku minum. Ketika aku seorang asing kamu tidak memberi aku tumpangan. Lalu mereka pun akan jadi jangan seperti itu. Jadi Tuhan di sini memberitahu, mari setiap kita melihat hal-hal di mana orang yang mungkin butuhkan pertolongan, butuhkan makan, mari kita dengan dengan belas kasihan bisa Tuhan gerakan, kita lakukan, kita bisa memberi. Ya, puji Tuhan di sini juga dari pemuda sehati kita sudah melakukan firman Tuhan ya, memberi makan orang itu dalam program M5000 kita, di mana siap sebulan sekali kita memberi makan, dengan puji Tuhan juga dari bantuan jemaat-jemaat GBH Hati Kudus semua yang membantu berpartisipasi ya, sehingga bisa terlaksanakannya, kita bisa membantu menolong orang yang sedang butuhkan, sedang kelaparan di jalan, bisa kita berikan. Puji Tuhan sudah di pemuda sehati sudah ada M5000, kita sudah mulai melakukan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan juga mengatakan setiap orang yang melaksanakan maupun yang berpartisipasi itu upahnya sama. Amin. Sebab misalkan kita teman-teman semua, ibu-ibu semua, bapak ibu semua juga yang hadir di sini, di pemuda saatnya ada M5000, saat kita mungkin nggak ikut partisipasi memberinya, tetapi kita bisa berpartisipasi dengan uang kita, itu sama upahnya dengan kita yang menjalankannya. Jadi sama-sama Tuhan pasti memberkati. Kita juga belajar untuk melakukan firman Tuhan ya, memberi makan. Kan firman Tuhan, kamu harus memberi mereka makan. Itu salah satunya. Dan banyak hal lagi. Mungkin kita bisa memperhatikan orang-orang lain di luar sana, mungkin membutuhkan sesuatu yang dibutuhkan. Kalau Tuhan gerakan, mari kita taat lakukan, kita beri. Mungkin di saat ada tukang minta-minta datang kepada kita, dia misalkan minta-minta, mari kita belajar murah hati, Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua. Kalau kita udah mulai murah hati, Tuhan juga pun senang. Kita pun akan diberkati Tuhan. Amin. Jadi di sini kita boleh melakukan firman Tuhan setiap hari, banyak yang kita baca. Apapun yang Tuhan Roh Kudus taruh di dalam hati kita, mari kita coba belajar ya teman-teman semua, untuk kita boleh melakukannya. Inilah firman Tuhan. Terus kemudian
Di sini ayat yang berikutnya juga. Di sini juga Tuhan Yesus berkata Tuhan akan menempatkan domba-domba di sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi Tuhan Yesus di situ saat penghakiman terakhir, Tuhan melihat di mana anak-anak Tuhan atau di mana yang bukan anak-anak Tuhan, di situ Tuhan akan pilih. Memang ada bedanya di mana yang orang-orang anak Tuhan ataupun yang bukan. Berbahagia kita yang sudah menjadi anak Tuhan Yesus, kita akan dipilih Tuhan. Amin. Nah, kalau kita sudah dipilih Tuhan, mari mulai dari sekarang kita mulai melakukan taat pada firman Tuhan. Amin. Kan firman Yesus. Terus juga belajar juga kita juga memberikan murah. Yang kedua kita juga murah hati. Yang ketiga juga kita harus mau memiliki kedisiplinan di dalam hal apapun. Di dalam beribadah kita harus berdisiplin. Juga di dalam melayani Tuhan. Juga sikap hati kita kepada Tuhan, bahkan sikap kita juga kepada orang lain juga. Tuhan juga sebenarnya mau kita harus mencerminkan hal-hal yang dimana itu anak Tuhan itu mencerminkan hal-hal yang baik kepada orang lain. Satu hal kalau kita mencoba mencerminkan sikap yang baik kepada orang lain juga kita bisa, itulah bisa menjadi kesaksian. Umpamanya salah satu contoh, kita nggak pintar berbicara nih, kita nggak bisa untuk nggak bisa ngomong, nggak berani ngomong, tapi dari sikap kita lah yang mencerminkan kebaikan, yang mencerminkan kemuliaan Tuhan, yang sikap kita lebih baik, itu orang pun akan melihat dan menilai kita, wah ternyata anak Tuhan itu lebih baik ya, apa sih rahasianya kok bisa sukses, bisa lebih baik, bisa ini, saya juga pengen dong. Karena pasti dalam hati mereka akan berbicara seperti itu, gimana ya tuh, dan mereka juga pasti akan penasaran. Nah, itu salah satu cara di mana kita bisa memenangkan jiwa-jiwa dalam sikap kita, juga di dalam doa kita. Itu sebenarnya satu bagian dalam penginjilan. Kita bisa nggak berani untuk berkata apapun, nggak pintar ngomong, tetapi dengan sikap kita, dengan cara hidup kita lah itu yang menjadi saksi untuk dimana orang-orang pun akan mau ketarik untuk menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus. Ya, amin. Itu jadi di sini mari kita menjadi orang-orang yang dipilih, jangan yang tidak dipilih. Amin. Dan yang poin berikutnya juga saya juga akan menyampaikan satu hal lagi buat kita yang sangat penting. Terkadang ini tidak kita sadari. Ucapan syukur sama terima kasih sama Tuhan Yesus itu, kalau kita semakin sering berterima kasih sama Tuhan, kalau kita semakin sering mengucap syukur, itu akan terjadi mujizat. Tuhan pun menyatakan satu kemuliaan dan berkat-berkat Tuhan. Itu memang. Dan saat tadi penyembahan, Tuhan juga ingatin hal ini kepada saya. Saat tadi kan ada satu terakhir yang muncul, yang ku mau selalu bersyukur. Memang itu benar, pujian itu selalu bersyukur. Kita harus selalu bersyukur. Jadi di saat kita mulai melangkah, kita mengatakan, Tuhan terima kasih ya Bapa, saya boleh melangkah. Katakan terus banyak ucapan syukur sama Tuhan, ucapan syukur dan berterima kasih. Biar kita menjadi orang-orang yang tahu terima kasih sama Tuhan Yesus. Amin. Setiap kita mengucapkan syukur dan terima kasih, ada kuasa Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kita. Saya juga satu puasa akhir ini kasih sama Tuhan, saya thank you sama Tuhan. Saat mulai masuk kantor, saya katakan, Tuhan terima kasih ya Bapak, thank you, kasih Tuhan kau baik. Saya ucap syukur, ada damai sejahtera, puji Tuhan. Bukan terima kasih sama Tuhan, teman-teman, ibu semua yang ada di sini. Sejahtera itu mengalir. Ya, di saat saya coba kemarin sudah lakukan, saya sudah belajar, Tuhan terima kasih. Saya buka pintu masuk kantor dalam nama Yesus, saya berterima kasih ya Tuhan, kau baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk penyertaan Tuhan dan damai sejahtera. Itu puji Tuhan, kemarin itu semuanya dari pemimpin atasan sampai ke teman-teman saya itu semua
mengalami damai sejahtera. Kita lihat di situ ada kesejahteraan yang luar biasa. Bahkan mereka dalam perkataannya tuh yang bersuka cita banget itu. Tuhan Yesus sudah melanjutkan. Oh Tuhan, thank you Jesus. Saya mengucapkan syukur lagi Tuhan, thank you, terima kasih Tuhan. Jadi mari sehari-hari ini kita banyak terima kasih sama Tuhan. Banyak mengucap syukur, selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Seperti firman Tuhan juga mengatakannya, selalu mengucap syukur di dalam segala keadaan. Apapun keadaan kita pun mau apapun suka maupun dalam keadaan yang kita dalam kesulitan sekalipun. Kalau kita mengucap syukur pasti ada jalan keluarnya. Amin. Jadi ini firman Tuhan Yesus. Mari kita selalu mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Memang benar sekali kita mengucap syukur dan kita terima kasih sama Tuhan. Itu luar biasa. Yesus selalu pasti turut campur tangan. Jangankan Tuhan yang kita ucapin terima kasih, kita pun sesama kita kalau diucapin terima kasih seneng nggak? Seneng banget ya. Terima kasih Bro Denny sudah bantuin aku, seneng nggak? Itu semua kita kalau diucapin terima kasih pasti semua orang pun ucap syukur. Apalagi Tuhan ya, Tuhan terima kasih wah Tuhan buat kita semua. Amin. Jadi yang pertama kita harus kita dalam tema ini, maukah kamu menjadi orang yang terpilih? Kita pasti jawabnya mau. Kalau kita mau, mari kita lakukan firman Tuhan. Amin. Pelan-pelan kita pasti bisa dengan tuntunan Roh Kudus yang pasti memampukan kita dan yang pastinya kita akan menjadi orang-orang yang terpilih. Amin. Amin. Dan kita bersyukur ya. Dan yang kedua, jangan lupa untuk selalu berterima kasih sama Tuhan Yesus. Sama-sama kita juga wajib terima kasih kalau kita sudah ditolong sama kita, sama teman kita, contohnya apapun ya, dalam hal kecil apapun kita harus juga wajib saya sampaikan untuk mari katakan terima kasih. Kita akan memberkati dia. Jadi orang yang kita ucapin terima kasih pun akan merasa diberkati juga, akan senang hati kepada kita dan kita akan menjadi berkat juga buat dia. Amin. Itu aja firman Tuhan yang saya sampaikan pada sore hari ini di dalam Matius 25:31-46. Biarlah kita imani firman ini, ya kita menjadi umat-umat pilihan Allah. Amin. Dan yang selalu berterima kasih sama Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus sudah besar banget, kasihnya sudah baik banget buat kita. Makanya kita hanya ucapin syukur aja, ucapin terima kasih banyak sama Tuhan aja. Maka juga suatu yang kita bisa mengalami damai sejahtera. Tuhan pun akan merasa senang sekali ya. Amin. Itu aja. Mungkin Bro Diko mau nambahkan. Oke, thank you bro. Ya, sedikit aja teman-teman semua. Di layar kita baca sekali lagi. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Saya hanya menambahkan sedikit. Ini mau bicara tentang, kalau anak zaman sekarang bilangnya circle atau lingkungan. Ya. Jadi teman-teman, kalau kita mau menjadi ayat 34, mau diberkati oleh Bapa, menerima kerajaan yang telah disediakan bagi kita sejak dunia dijadikan, yang Bapa sediakan, maka kita harus jadi domba. Artinya kita harus hidup di antara domba-dombanya Allah. Jangan hidup di antara kambing-kambing. Artinya kalau Tuhan sudah menetapkan kita di GBI Hati Kudus sebagai domba-dombanya Tuhan, mari kita setia, mari kita berada di tempat ini dengan hati yang tulus, dengan hati yang menyala-nyala. Jangan keluar dari circle kita, jangan keluar dari lingkungan domba-domba kita teman-teman. Karena di sini Tuhan pakai Pak Gembala untuk bisa memimpin kita semua di dalam kebenaran firman Tuhan Yesus ya.
Jadi teman-teman jangan ada hati untuk ada di circle gereja yang lain atau di circle apalagi kambing-kambing yang lain. Jadi ketika kalau kita mau lihat videonya, nanti ada videonya, kita cari. Saya pernah lihat di Instagram ketika domba itu dipanggil oleh gembalanya, domba itu tahu suara gembalanya kayak gimana. Domba itu kenal akan gembalanya. Ya, jadi teman-teman kalau kita berada di circle-nya Tuhan lewat GBI Hati Kudus, mari kita mau taat. Amin. Kita mau dengar-dengaran sama Tuhan lewat Bapak Gembala, lewat penatua, lewat firman Tuhan yang di-share di setiap ibadah di GBI Hati Kudus. Sehingga kita benar-benar hidupnya itu berakar, bertumbuh dan berbuah dan buahnya menyenangkan Bapa di surga. Dan circle kita yang tadi Bro Oktris bilang adalah tentang M5. Tentang M5000 yang kita telah lakukan saudara-saudara. Yaitu kita memberi makan orang yang lapar. Memberi minum orang yang haus. Kalau ada orang asing kita beri tumpangan. Ketika ada yang telanjang kita kasih pakaian. Ketika ada yang sakit kita nengokin, jengukin, kasih sesuatu. Ada yang di dalam penjara kita kunjungin. Nah, itulah circle kita di dalam GBI Hati Kudus. Ya makanya puji Tuhan nanti kita juga akan mungkin belikan untuk Bu Nini ya, Tante Nini buat deker dengkulnya supaya Bu Nini juga lebih enakan jalannya. Dan juga untuk teman-teman semua yang membutuhkan, kita mau care, peduli satu dengan yang lain lewat kasih agape ya. Jadi kita mau saling peduli satu dengan yang lain, kita mau praktek firman. Sekali lagi pesan kuat pada sore hari ini, kalau kita mau diberkati oleh Bapa, kalau kita mau dipelihara hidupnya oleh Bapa di surga, hiduplah di dalam lingkungan yang benar. Jangan ada di luar lingkungan yang asing, yang membuat kita tidak nyaman, membuat kita itu jauh dari Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan di lingkungan yang Tuhan berikan saat ini di GBI Hati Kudus, mari kita mulai taat, kita mulai dengar-dengeran, kita mulai setia, kita mulai melakukan firman Tuhan hari-hari ini. Sehingga saya mau yakinkan kita semua ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Kita nggak akan dibiarkan Tuhan kelaparan, katakan amin. Kita kan nggak akan dibiarkan Tuhan haus. Kita nggak akan dibiarkan Tuhan menjadi orang asing. Kita nggak akan dibiarkan Tuhan telanjang. Kita nggak akan dibiarkan Tuhan sakit. Kita nggak akan dibiarkan Tuhan masuk ke dalam penjara. Sebab Tuhan memelihara hidupku dan hidupmu, amin. Ada pemeliharaan yang sempurna kalau kita berada di circle, kalau kita berada di lingkungan yang Tuhan telah tetapkan untuk kita tinggal hari ini. Tinggallah dengan setia, maka kita akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Katakan amin sekali lagi. Dan kita percaya saudara-saudara, pulang dari tempat ini, selesai ibadah ini, kita mau lebih lagi taat, kita mau lebih lagi setia, kita mau lebih lagi tulus datang kepada Tuhan di GBI Hati Kudus. Dan kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bro Oktris untuk kedepannya, pakai Tuhan lebih luar lagi. Dan kita percaya Tuhan Yesus juga memakai kita semua untuk melayani Tuhan lewat M5000 juga. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberkati Bro Oktris dan keluarga. Kiranya roh kesetiaan, ada roh ketaatan, ada roh kebaikan-Mu Tuhan. Dan juga ada roh kepintaran dan semua yang baik, hikmat-Mu ada pada Bro Oktris dan keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati Bro Oktris. Haleluya. Amin. Amin. Amin.
Kita akan memberikan persembahan yang terbaik pada Tuhan Yesus. Kita percaya apa yang kita tabur pasti kita tuai. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita baca ayat persembahan. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukup atas sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemberaanmu akan meruap. Bapa di surga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Kita angkat satu pujian waktu Tuhan yang terbaik. Pasti saya terbaik bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. kita ulang. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik,
kami masuk ke doa syafaat, kami mohon ampun atas setiap dosa kesalahan pelanggaran kami ya Bapa. Ampunilah kami akan kesalahan kami, untuk bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Setiap celah ditutup di dalam nama Tuhan Yesus. Segala serangan balik, kuasa gelap dan energi negatif kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh sakit, penyakit, roh kematian, roh maut, roh kesakitan, kehancuran, kelemahan, kerusakan, kerugian, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap hal-hal yang negatif, pikiran berlebihan, pikiran-pikiran negatif kami tolak di dalam nama Yesus Tuhan. Dan biarlah kami dibersihkan, disucikan kembali oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Kami siap menaikkan doa syafaat kami. Haleluya. Bapa Maha Mulia, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapalah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa di surga Maha Mulia, kiranya yang ekstrim, ubahkan cuaca menjadi normal. Kiranya El Nino dan La Nina, yaitu gelombang panas dan dingin, segera normal kembali. Kiranya panen segera tiba. Stok dan pasokan beras di Indonesia sampai akhir tahun ini. Kiranya Tuhan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan bangsa Indonesia di hari-hari mendatang. Berilah kepada bangsa Indonesia hati yang mengasihi Tuhan Yesus. Jadikan bangsa Indonesia kuat, penuh hikmat dan cerdas. Pertolongan kami datangnya hanya dari Tuhan Allah Bapa yang kekal kerajaan. Bapa di surga Maha Mulia, Bapa sumber segala berkat, kami selalu dicukupkan kebutuhan kami. Pertolongan Bapa sempurna. Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang dengan memberkati 7 ketul roti dan beberapa ikan. Kiranya Tuhan Roh Kudus selalu menolong dan menuntun kami. Tuhan Yesus semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami matikan keinginan daging. Kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Hati Kudus beserta keluarganya. Kiranya diberi perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBI Hati Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBI Hati Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Bersama-sama, besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami untuk menghormati Bapa dalam terang Tuhan Yesus, serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kiranya proses penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pemerintah di masa lampau segera dapat terselesaikan dengan baik. Kiranya upaya pemerintah untuk rekonsiliasi antara korban kekerasan tahun 1965 dengan pemerintah mendapat penyelesaian yang dari Tuhan Yesus. Berdoa bagi Menteri Polhukam dan Menteri Kemenhukam diberi hikmat dalam melaksanakan rekonsiliasi pelanggaran HAM berat tahun 1965, dan kiranya para korban kekerasan dapat mengampuni para pelanggar HAM pada peristiwa yang terjadi tahun 1965. Kiranya pengampunan dari Tuhan Yesus turun kepada seluruh rakyat Indonesia. Bebaskanlah Indonesia dari kutuk akibat banyaknya kekerasan di masa lampau dan masa kini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya menjelang pemilu tahun 2024,
Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera dan dimampukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Kiranya tidak terjadi polarisasi massa dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menghentikan politik identitas dan menolak isu agama dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Berikanlah ya Tuhan calon presiden yang dapat meneruskan kepemimpinan saat ini untuk meneruskan program-program yang sudah dilaksanakan agar berkesinambungan menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kami percaya Indonesia selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Kami berdoa kiranya Indonesia dijauhkan dari korupsi yang selama ini tidak bisa diberantas. Kami percaya hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberantas korupsi di Indonesia. Kami memberkati proses peradilan di Indonesia dengan berkat kejujuran, dengan berkat keadilan, sehingga korupsi dapat dihentikan di seluruh masyarakat Indonesia. Kami menolak calon presiden yang korup. Kami hentikan kelompok intoleran dan kami hancurkan radikalisme. Kami hentikan upaya kelompok yang menggunakan isu agama untuk mencapai tujuan mereka. Bersama-sama, Kami berdoa kiranya terjadi kebangunan rohani di seluruh wilayah Indonesia dan jutaan orang terima keselamatan dalam Tuhan Yesus. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang selalu ditinggikan. Silakan Tante Yohana berdoa untuk GBI Hati Kudus. Dibuka mute-nya Tante. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus Allah Roh Kudus, pada malam hari ini Bapa kami berdoa Bapa, khususnya buat keluarga Bapak Gembala kami Tuhan, kiranya Tuhan memberkati pelayanannya ya Tuhan Yesus di mana saja dia berada Tuhan, pakailah Tuhan yang lebih heran lagi ya Tuhan Yesus, juga Tuhan Yesus kiranya Tuhan berkati juga kesehatan Bapak Gembala kami sekeluarga ya Tuhan, agar sehat-sehat selalu di dalam Engkau Tuhan Yesus, dan jauhkan dari segala sakit penyakit Tuhan, agar mengalami damai sejahtera, sukacita di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan berkati juga keuangan keluarga Bapak Gembala kami ya Tuhan Yesus, berkat-Mu melimpah Bapak buat keluarga Bapak Gembala kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau Allah Yehova Jireh, Yehova Rafa, Yehova Misi, Kau Allah pemberkat bagi keluarga Bapak Gembala kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan keluarga Bapak Gembala kami dalam tangan-Mu Tuhan, dalam perlindungan ya Bapak. Juga Tuhan Yesus kami berdoa buat Bapak Penatua Hadi Praganta sekeluarga, di mana saja dia berada Tuhan, berkati pelayanannya ya Tuhan Yesus, supaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan Yesus. Juga Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berkati juga kesehatan Bapak Penatua kami sekeluarga Tuhan, Tuhan jauhkan dari sakit penyakit, agar damai sejahtera, sukacita di dalam Engkau Tuhan. Juga berkati keuangan buat Bapak Penatua kami sekeluarga ya Tuhan Yesus, agar berkat-Mu melimpah buat Bapak Penatua sekeluarga ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Bapak Penatua kami dalam keluarganya ya Tuhan Yesus. Juga Tuhan Yesus kami berdoa buat seluruh jemaat GBI Hati Kudus Tuhan Yesus, berkati Tuhan kesehatan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan Yesus, serta pengerja-pengerjanya ya Tuhan Yesus. Juga berkati juga Tuhan keuangan seluruh jemaat GBI Hati Kudus serta pengerja-pengerjanya ya Tuhan, agar berkat-Mu melimpah buat jemaat-Mu serta pengerja-pengerjanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan keluarga jemaat GBI Hati Kudus serta pengerja-pengerjanya dalam tangan-Mu, dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Juga Tuhan Yesus kami berdoa buat pembangunan gereja baru ini ya Tuhan Yesus, di mana Tuhan tetapkan Tuhan, di mana Tuhan beri Tuhan, kiranya Tuhan kirimkan juga donatur-donatur ya Tuhan Yesus, untuk memberikan ke jemaat GBI Hati Kudus ini ya Tuhan Yesus. Juga Tuhan Yesus
Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Juga kirimkan jiwa-jiwa Tuhan yang haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Sis Dina untuk membaca Mazmur 91. Mazmur 91 dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus maha kuasa, kami berkata Tuhan Yesus, tempat perlindungan kami dan tubuh pertahanan kami, Bapa kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus menudungi kami di bawah sayap Tuhan Yesus. Kami berlindung, kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebut di sisi kami dan 1.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat balasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat pada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi. Kami menginjak anak singa dan ular naga. Hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur, Tuhan Yesus kenyangkan kami dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada sore hari ini. Kalau kami bersama-sama bersahati di ibadah umum muda saat ini, kiranya Tuhan Yesus berkenan menerima ibadah kami dari awal sampai akhir. Dan saat ini kami juga berdoa untuk saudara semua yang sudah hadir dalam ibadah pemuda saat ini pada sore hari ini. Kita berdoa untuk Ibu Yohana, untuk Bapak Aming, untuk keluarganya, untuk Bro Oktris, Sis Dina, anak-anaknya. Kiranya mereka dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya ada kerajinan yang daripada Tuhan, ada pada mereka semua. Kiranya mereka menjadi teladan Tuhan dimanapun mereka berada. Dan biarlah banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan lewat keluarga Bro Oktris. Kami juga berdoa untuk Sis Arum dan juga Ibu Sumarsi dan keluarganya. Kiranya Tuhan memberkati dalam seluruh kehidupannya. Apa yang diperlukan Tuhan yang akan mencukupinya sehari-harinya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Sis Arum dipakai Tuhan luar biasa di hari-hari ini. Yang berdoa juga ya Tuhan untuk Bro Denis. Kiranya Tuhan juga memberikan hati yang setia, tetap menyala-nyala di dalam mengikut Tuhan. Bahkan melayani Tuhan untuk Bro Denis. Biarlah dia Tuhan menjadi anakmu yang takut akan Tuhan Yesus. Dan juga menjadi berkat teladan bagi sekitarnya. Dan juga biar nama Tuhan dipermuliakan dari atas setiap kehidupan Bro Denis. Yang berdoa juga untuk Sis Popo, Mbak Yati. Kami berdoa untuk keluarga Sis Popo. Kiranya semakin rajin untuk beribadah dan melayani Tuhan Yesus. Pakai Sis Popo. Apapun keadaannya Tuhan berikan berkat berlimpah kesehatan yang sempurna. Kalau juga Tuhan Sis Popo hari-hari ini sedang check up, kiranya Tuhan semua hasilnya baik dan bagus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berdoa juga untuk Ibu Nini, Om Asin dan juga Om Alan, kiranya Tuhan memberkati keluarga ini, berikan kesehatan, damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan
ada pada keluarga ini, Tuhan pasti memberkati mereka karena Tuhan melihat kesetiaan Ibu Nini, dan juga kiranya Ibu Nini tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Mohon kesehatan daripada Tuhan Yesus, kesembuhan yang sempurna bagi kakinya, bagi asam lambungnya, bagi seluruh tubuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Ibu Nini bisa beribadah kembali di gereja, di gedung ini Tuhan, untuk memuliakan Tuhan bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga untuk semua teman-teman yang tidak bisa hadir juga hari ini. Kami mohon ampun atas setiap celah ini Tuhan, dan kiranya kami lebih lagi giat di dalam beribadah di GBH Hati Kudus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa ini hanya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kiranya Bapa memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mari arahkan hati kita kepada Bapa di surga, tadakan tanganmu dan terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga. Kasih sayang Tuhan Yesus berlimpah-limpah, tuntunan Tuhan Kudus selalu menyertai kita semua. Kiranya Bapa memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa menyinari engkau dengan wajah Bapa dan memberi kau kasih karunia. Bapa di surga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya ibadah pemuda sehati berkenan di hadapan Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Kiranya ibadah ini berkenan di hati Bapa di dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom semua. Shalom Pak Gembala. Tuhan Dan Yesus kita mau memberkati. berdoa juga. Tadi belum didoakan untuk Sis Tiur. Kami berdoa untuk Sis Tiur ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluar untuk setiap masalahnya. Setiap ada solusi, berikan dia hikmat-Mu Tuhan untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada. Kiranya Sis Tiur menjadi berkat di keluarganya, bahkan keluarga besarnya. Kiranya Sis Tiur juga bisa beribadah di GBH Hati Kudus dengan setia.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan. Mengikuti ibadah umum pemuda sate sore ini, biar Tuhan berkati semua. Amin. Yuk kita mau yel-yel untuk pemuda sehati. 1, 2, 3. Semangat, sukacita, tolak pikiran negatif. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus yang memelihara kamu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji glory, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji sekali lagi. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji haleluya, puji haleluya, puji. Pemuda sehati Mantu. Haleluya. Saya akan menyapa semua. Shalom dari Bapak Ibu Gembala yang sudah hadir. Shalom juga buat Ibu Yohana. Shalom. Shalom, Tuhan kasih semuanya. Ya, shalom Miss Popo. Ya, shalom Sistiur. Shalom. Shalom Tante Nini. Gati, salam juga semua yang ada di gereja, Bro Denny, Sis Arum, Pak Gembala, Bro Divo. Tuhan Yesus berkati kita semua. God bless you all. Ada di online bisa dibuka videonya sebentar, kita mau laporan ibadah. Satu, lihat sini. 1, 2, 3. Oke, Pak Gembala kelihatan. 1, 2, 3, sekali lagi. Oke, ya kita tutup 5 hal tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus mulia, Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus penyembuh kami semua. Selamat sore, selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati. Di kelas itu siapa tuh? Di kelas saya sih.